Berapa C-nya? 1,2 bukan sih, Bu? 1,2 sama Eli? Garas sama Saya satu koma sama, Bu. dua. Oke, 1,2 ya. Oke. Apakah masih ada pertanyaan nomor 4? Paham ya? Oke, nah sekarang kita mau masuk ke nomor 5 dan nomor 6. Nah, buat nomor 5 itu kan ada menghitung luas bayangan ya. Kita ke atas dulu nih. Ini saya clear dulu. Menghitung luas bayangan. Itu saya bikinkan rangkumannya. Kalau kalian mau menghitung luas bayangan, itu ada 2 cara ya, bisa 2 cara. Kalian mau pakai yang mana terserah. Jadi kayak misalnya kalian menghitung bayangannya dulu, cari A aksen misalnya ada segitiga ya, sebuah segitiga, koordinat titik sudutnya diketahui, kemudian, kalian diminta mentransformasikan segitiga tersebut, kemudian ditanya luas bayangannya jadi berapa, kayak nomor 5 tadi ya, soal nomor 5 tadi. Mana ya? Ini dia. Nah, ini dia. Bisa juga kalian memakai rumus yang ada di modul kalian. Nih, saya bikinkan rangkumannya. Jadi kalau misalnya, gini, sebuah segitiga kalau mau ditranslasi, kira-kira luas, bayangannya, akan berubah apa sama dengan luas, aslinya, Tiffany? Kalau suatu bangun, benda, misalnya segitiga ya, ditranslasi, digeser, apakah luasnya akan berbeda? Tetap Akan sama, berubah? Bu. Tetap ya? Berarti, Iya. tidak semua transformasi itu akan mengubah luas, luasnya ya, luas bangunnya ya. Jadi kayak contohnya, ditranslasi, digeser itu nggak mengubah, cuman yang berubah adalah koordinatnya gitu ya, koordinat letaknya. Refleksi berubah nggak? Enggak, Bu. Enggak juga. Jadi refleksi itu juga nggak mengubah luas bangunnya. Kalau dirotasi berubah nggak? Enggak. Enggak juga ya, karena diputar doang ya. Itu luas bangunnya tetap sama. Nah, akan berubah kalau didilatasi. Nah, kenapa dilatasi berubah? Karena dilatasi itu kan diperbesar atau diperkecil gitu ya. Maka bayangannya pasti luasnya akan berbeda, berubah. Atau ditransformasi dengan sebuah matriks. Misalnya ya, kayak yang nomor 2 kemarin atau berapa itu yang ada matriksnya langsung dibikinin di soal. Nah, ini berarti akan mengubah luas bangunnya karena kan kita nggak tahu bangunnya apakah masih bentuk segitiga kah, segitiga sembarang, segitiga apa gitu kan kita nggak tahu. Bentuknya akan diperbesar atau diperkecil atau kemana bentuknya, wujudnya nggak tahu. Jadi, luas bangun datarnya dia akan berubah jika kena transformasi sebuah matriks yang sudah dibuatkan di soal atau didilatasi. Nah, perubahannya adalah kalau transformasi matriks berarti kita hitung aja luas, bangun mula-mula kemudian dikali sama determinan matriksnya, AD min BC ya. AD min BC itu dimutlakin. Kenapa harus mutlak? Karena luas. Luas itu kan nggak mungkin minus, ya nggak? Gitu, dia real, nyata, jadi harus positif, gitu. Jadi determinan matriks ini harus dipositifkan. Rumus determinan itu adalah A kali D dikurangi B kali C, gitu. Kemudian dikali luas mula-mula. Nah, kalau dilatasi, kita lihat aja bangun yang mau kita dilatasi itu bangun datar atau bangun ruang. Nah, kalau bangun datar, oh berarti faktor skalanya kita pangkatin 2 aja, kan dia cuman, panjang sama lebarnya doang yang berubah gitu ya. Dikuadratin K-nya ya, faktor skalanya, diperbesar berapa kali gitu. Kemudian kalau ruang, oh berarti faktor skalanya kita pangkatin 3. Kenapa pangkat 3, Bu? Kan ruang, ada panjang, ada lebar, ada tinggi gitu ya. Konsepnya seperti ini. Kemudian selalu dikali sama luas mula-mula. Nah, sekarang yang mau saya ajarkan adalah kalau misalnya kita menghitung luas bangun, bangunnya itu sembarang. Bisa segitiga, bisa segi empat, bisa segi apapun gitu ya.
segi 5, segi apa, kan kita nggak mungkin harus mengingat rumus waktu SMP lagi. Nah, kalau sembarang apa harus nyari apanya dulu kan pusing ya. Maka di sini saya ajarkan, sebentar saya pakai GeoGebra aja biar gampang. Jadi kalau kalian mau mencari luas bangun mula-mula, itu kita pakai konsep, matriks aja. Saat di, kelas 10, kalian diajarkan tentang menghitung determinan dengan cara sorus ya. Nah, itu yang akan kita pakai di sini. Nih, misalnya kita punya, segitiga dulu ya. Saya bikin, sembarang dulu nih. Misalnya kalian punya segitiga, koordinat titiknya diketahui nih. Ini yang gampang dulu ya. Eee, 0 ini, kemudian di sini, sama di sini. Nah, segitiganya ini ya, segitiga ABC. Yang penting adalah koordinat titik sudutnya nih. Nah, kita akan menghitung luasnya. Kita pakai matriks. Kalau kita udah jelas bentuknya segitiga sama eh, segitiga siku-siku mas setengah alas kali tinggi gitu kan. Tapi kan nanti koordinatnya bisa macam-macam, bisa angkanya pecahan, bisa angkanya pokoknya miring-miring gitu ya segitiganya. Maka kita anggap aja segitiga sembarang. Nah, kita hitungnya pakai ini. Pakai eh caranya adalah gini. Luas segitiga ABC, segitiga itu sama dengan kita pakai determinan ya, setengah dikali determinan. Nah, determinannya ini harus urut ya, titik sudutnya harus enggak A, tapi kalau segitiga pasti urut ya, mau ke kanan, ke kiri pasti ngurut. Ini B, ini C. Nah, nanti kita lihat yang segi 4 ya. Titik A koordinatnya berapa? 0,0. Tulis di sini. Titik B 0,4. Kemudian titik C 3,0. Nah, kemudian titik A kita tulis ulang di belakang sini. 0, 0. Nah, kemudian baru kita hitung determinannya. Ini selalu dikali setengah ya, luasnya. Setengah mau segi apapun selalu dikali setengah. Ini harga mutlak juga ya determinannya. Nah, gimana cara menghitung determinan? Kayak sorus waktu itu nih. Ini harganya plus dikali ya. Dikali plus. Ini dikali nilainya plus. Kemudian ini dikali nilainya juga plus. Kemudian ini diagonal utama ya. Diagonal sampingnya berarti yang ini. Ini dikali harganya min. Ini dikali harganya min. Kemudian ini dikali harganya min. Nah, kemudian kita letakkan angkanya di sini. Berarti kita punya di sini adalah 0 ya. 0 ditambah 0 ditambah 0 lagi dikurang 0 dikurang 12 dikurang 0 min 0. Nah, tutup. Nah, berarti harganya adalah setengahnya dari harga mutlak dari 12. Min 12 ya. Nah, min 12 itu dimutlakin. Bu, kenapa mutlak? Lah kan luas. Luas itu nggak mungkin minus ya. Oh, berarti 6. 6 satuan luas ya. Satuan luas. Nah, seperti itu. Coba kita cek pakai rumus di sini. Setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Berarti 6 ya. Benar ya? Ya kan? Nah, sama. Nah, sekarang kalau kita menghitung luas segi 4 sekarang. Saya coba bikin titik baru. Segi 4. Segi 4. Titik B di sini ya. Titik B di sini, titik C di sini, titik E di sini. Oke, ini titik ya udah. Segi 4 ya. Sekarang. Nah, ini. Kita hitung pakai yang ini. L berarti L sama dengan
setengah. Kita mau membuktikan apakah luasnya sama dengan yang di sini. Titik A 0,0, titik B misalnya ini ya urutannya ya, 0,2, titik E 2,2, titik E 2,0. Nah, kemudian titik A kita tulis ulang di sini 0,0. Nah, kemudian kita hitung determinannya dari determinan utama ya. Ini kok determinan salah, diagonal. Setengah dikali 0, 0 tambah ya. 2, 0 lagi. 0 lagi. Jadi kalau segitiga itu berarti ini yang positif ada 3, minusnya ada 3. Kalau segi 4 berarti positifnya ada 3, minusnya ada 3 gitu ya. Min 0, kemudian min 4, min 4, min 0 ya. Nah, jadi hasilnya adalah berapa tuh? Setengah dari min berapa? Min 8 ya. Min 8. Nah, setengah dari min 8 ya udah 4. Nah, 4 satuan luas. Satuan luas. Nah, coba sekarang kita lihat. Ini 2 kali 2 kan? Ya udah 4 bener sama. Gitu. Apakah paham menghitung luas bangun sembarang? Ini titiknya saya bikin nggak sembarang karena untuk membuktikan apakah benar rumusnya gitu. Ini saya buat yang bangunnya itu beraturan supaya bisa membuktikan, oh ternyata pakai panjang kali lebar ketemu juga sama gitu. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat ke soal nomor 5 tadi. Yang di modul ya. Soal nomor 5. Latihan 6 lagi. Nah, ini dia. Nomor 5. Nah, diketahui segitiga ABC. Nah, ini koordinatnya. Tentukan luas bayangannya. Jika ditransformasi dengan matriks, nih, yang A. Nah, berarti kalian bisa menghitung bayangannya dulu, A aksen, B aksen, C aksen di transformasi matriks. Kemudian menghitung luasnya pakai cara yang tadi, itu memakai A aksen, B aksen, C aksen. Bisa. Atau kalian memakai rumus cepat yang ada di modul tadi. Hitung aja luas segitiga aslinya, kemudian dikali sama determinan matriksnya. Bisa? Coba, yuk dimulai dikerjakan. Kalian mau pakai cara yang mana terserah. Hitung dulu luasnya, boleh. Hitung A aksen, B aksen, C aksen, boleh. Silahkan dicoba. Bu, nanti kan kita dapetnya misalnya berapa luas gitu kan, Bu. Terus nanti langsung dikali sama matriks ini. Iya. Udah ketemu luasnya? Luas Belum sih, segitiga. Bu. Oh, ya udah dihitung dulu luasnya. Luas segitiga ABC. Kalau luas segitiga ABC berarti luas aslinya ya. Dari 4,5, 6,2, 2,1. Ini kayak cara yang Ibu tadi, Bu. Pakai yang setengah tadi. Setengah kali. Nah kan kita nggak usah gambar. Nggak usah gambar ya. Pokoknya urutkan A, B, C. Gitu. Saya dapatnya 7, Bu. 7, ya benar. Aceh sama 7. 7 satuan luas. Ya, satuan luas. Kemudian cari determinan ini. Determinannya berapa nih?
Berapa? Dimuterakin nanti ya. Dapat Arjuna? Ini determinan matriks 10, ini? Bu. 10 ya. Ya udah berarti jawaban yang I pertama itu 70 ya. 70 satuan luas. Nah, bisa? Terus yang I kedua berapa luasnya? Pencerminan terhadap sembarang garis. Berapa yuk? Kalau pencerminan tetap sama nggak sih? Nah, iya, hati-hati ya baca soal ya. Jadi jangan dirempongkan sama cerminnya di sini. Waduh, sembarang garis nih. Baca di sininya, transformasinya itu apa? Kalau pencerminan kan nggak berubah. Ya udah luas segitiga mula-mula aja gitu ya. Yang I ketiga jadi berapa? Bentar deh, Bu. Itu langsung dikali determinan aja nggak apa-apa, nggak usah dikaliin. Yang kayak 7 dikali 1 Tadi kali. tadi di rangkumannya tadi pusat ngaruh nggak? Pusat berguna nggak? Oh, bukan, Bu, yang matriks. Oh, iya, yang I pertama. Iya kan, luas bayangannya langsung ini kan, luas bayangan itu rumusnya kan apa? Determinan dikali sama luas mula-mula kan? Oh iya, maaf Bu, lupa. Ya udah, tinggal dimasukkan aja. Ya, ini dapat kameranya dinyalakan ya, biar saya bisa lihat aktivitas kalian sedang ngapain. Alisa, yang I ketiga berapa jawabannya? Saya kurang ngerti, Bu. Lihat rumusnya tadi. Lihat rumusnya tadi. Yang menghitung luas tadi. Nanda, berapa Nanda? Saya belum, Bu. Jesse? Ayo minggu depan ulangan loh kalian. Kalau nggak paham langsung ditanyakan biar saya bisa membantu menjelaskan. Berapa Tio? Yang I ketiga. Belum dapat saya, Bu. Loh, emang kamu ngerjain apa? Ngerjain yang mana? Nomor 5 kan, Bu? Ini? Iya, 5, masih menghitungnya iya. ini. Yang ini udah dapat belum? Belum, Bu. Sebentar. Kamu masih... Saya bingung, Bu, bangun datar. Oke. Kamu tinggal masukin di sini 4, 5. Titiknya kalian masukkan, hitung determinan. Ini 6, 2. Kemudian ini di rangkuman ada, di rangkuman saya bikinin. Coba dilihat deh rangkumannya. Kemudian titik A tulis lagi di sini 4, 5. Nah, ya udah tinggal dihitung tuh. 8 ditambah 6 tambah 10 dikurangi 30 kurangi 4 kurangi 4. Iya itu, Bu. Saya masuk situ. Soalnya yang bikin susah ini perhitungan matriksnya, Bu. Kalau mau saya jujur. Ya enggak susah Makanya. lah. Nomor 3 harusnya jawabannya berapa, Bu? Yang ini berapa? Coba. Harusnya berapa yang benar? Kamu berapa? Nggak tahu, Bu. Saya masih ragu 7 gitu. Masa 7 lagi? Tapi kayak saya nggak yakin.
Kan dilatasi berubah, Rian. Dilatasi kan Yang diperbesar tuh. diperbesar. Oh Iya, ya, heeh. oh alah, saya salah Nah, berarti. oke. Bu, jujur saya lupa caranya dilatasi. Padahal kemarin baru diajarin. Enggak usah yang barusan loh, yang rumus di apa Yang K halaman kali berapa itu, tadi? Bu. Heeh. Kak, K-nya Dipangkatin dari ya, Bu? mana, Bu? iya. Jadi 63 kan? Bu, K-nya dari mana, Bu? Lah, K-nya yang mana? Kak, Yang yang 3 itu bukan, Bu? Iya, ini. Oh, iya, iya, Bu. Iya, Bu. Aduh. Yang depan ini pusat ya. Ini pusat, koma K. Oke? Paham? Itu kenapa bisa jadi 63, Bu? Karena Lah iya coba dihitung. kan saya dapat luas segitiga yang ininya tuh 7, Bu, yang A Lah ininya. 7 kan? 7. Terus langsung Terus? dikali 9 gitu. Lah iya. 63 Karena enggak? 3 pangkat 2. Heeh. Oh. Karena kan ini bangun datar kan segitiga itu. Oh. Sebentar, kenapa ini 3/2? Hah? 3/2? Kan Oh, iya, bangun iya. datar. Kan bangun datar. Itu 5/2 berarti, Bu. 25 tuh, Bu. Betul. Berarti 25 kali langsung 7. 25 kali 7. 100. Gitu. 175. Iya, betul. Gampang ya? Gampang banget. Berarti kita Berarti kalau misalnya luas bayangan tuh yang titik pusatnya tuh nggak usah diperhatiin dong, Bu. Kayak Iya, kalau ditanya luas bayangan. ya, misalnya kalau ditanya luas gitu. Kalau ditanya bayangannya baru harus hitung bayangannya. Oke? Kalau di pusat itu menentukan tempatnya, tapi Betul. aja. Yap. Kalau pusatnya, baik. Hah? Titik pusatnya dicari buat apa, Bu? Buat cari bayangan. Buat cari bayangan. Itu tuh yang X aksen min 2. Jadi kalau misalnya cari bayangan tuh yang X aksen min 2, Y min 1 sama dengan itu ya, Bu. Betul. Dah ya, coba yang nomor B ya. Lanjutin, yuk. Kalau yang B sekarang ditanyain tuh bayangannya. Jadi P aksen ditanya, Q aksen ditanya, R aksen ditanya. Baru nanti setelah itu cari luas bayangannya. Bu, berarti yang K-nya itu dipangkatin khusus untuk yang luas Dilatasi. bayangan aja ya, Bu? Betul. Yang sebelumnya berarti nggak usah dipangkatin kan, Bu? Yang kayak garis gitu. Garis. Nggak, maksudnya yang sebelumnya, Bu. Yang bukan bangun datar. Yang mana yang bukan bangun datar? Ini kan segitiga bangun datar. Kalau dia nanti misalnya diketahui maksud saya yang kubus. soal-soal sebelumnya. Oh, soal sebelumnya kan nggak ditanya luas bayangan. Yang ditanya bayangannya, Tiffany. Yang ditanya itu bayangannya. Kalau ini ada kata-kata luas nih loh, Tiffany. Oke, Bu. Jadi kalau masih nggak ngerti dilatasinya gitu kan K-nya dipangkatin 2 terus dikali sama 7-nya gitu dikali luas mula-mula. Ini loh. Rumus yang tadi, Ci. Rumus yang tadi loh, halaman Bu, berapa? saya nggak ngerti yang bayangan, Bu. Hah? Ya, lupa lagi ya. Enggak, saya nggak ngerti yang itu. Tadi titik pusatnya dipakai buat apa, Bu? Titik pusat buat ngurangin, buat translasi. X aksen min A, Y aksen min B gitu. Buat translasi. Oh, jadi ditranslasi gitu, Bu. Ya. Nih. Aceh, nih lihat. Bangun datar, jika didilatasi, pusatnya itu nggak berguna. Yang berguna adalah K-nya. Jadi K pangkat 2 kali luas mula-mula. Kalau bangun ruang, karena ruang ada panjang, lebar, tinggi, berarti K-nya dipangkatin 3 dikali luas mula-mula. Gitu? Maaf, Bu, tadi saya lupa rumus. Oke. Ya. Terus kembali lagi ke yang soal nomor 5B. 5B cari dulu bayangannya ya. Cari bayangannya dulu. Nah, ini perhatikan. Kalau di transformasi matriks,
Ini komposisinya udah dibikinin, berarti kalian ikuti komposisinya ya. Jadi kalian bikin matriks tunggal, dia ini kalian langsung gini aja nih. Karena dia transformasi matriks, langsung aja bikin X aksen, Y aksen sama dengan. Nah, matriksnya sekarang. Taruhin matriksnya. M1 itu apa? 3, 1, 0, 2. Kemudian dikali matriks yang kedua 1, 0, 4, 2. Udah dikali matriksnya. Kemudian nanti X, Y-nya kalian masukkan di sini ya, substitusi di sini. Nah, gitu. Ini dikali dulu baris kali kolom. Nanti dapat P aksen, Q aksen, sama R aksen. Masing-masing. Kalau P, kalian masukkan P-nya dulu satu-satu. X-nya 1, Y-nya 1. Kalau mau cari Q aksen berarti 5, 1. R aksen berarti 3, 4. Gitu. Di sini matriksnya apa? Berapa di sini? 7, Bu. 7 ya. Terus di sebelahnya 7? 2. 2. Bawahnya 7? 8 sama 4. 8. Ya, sama 4 ya. Nah, ini matriks tunggalnya ya. Nah, kalau kalian mencari P aksen, ya, Q aksen, R aksen, cari dulu, masukkan ke sini dulu ya. Kalau mencari luas bayangannya, ya udah berarti luas ini aslinya dikali sama determinan matriks tunggalnya ini. Gitu? Paham? Jadi ini kalian langsung masukkan ke sini juga bisa ya. Nih, saya langsung masukkan. Nih, langsung masukkan bersamaan ya. Di sini satu-satu. Pakai warna berbeda deh. Satu-satu. Ini titik A ya. Titik P. Kemudian titik Q itu 5, 1. Kemudian di sini 3, 4. Biar nggak terlalu makan tempat ya. Nah, baru kita kali baris kolom ya. Baris kali kolom. Kolom. Nah, nanti di sini ketemu titik P aksen, Q aksen. Nah, berarti ini 7 ditambah 2 ya, 9 ya. Benar nggak? 8 tambah 4, 12. Nah, berarti P aksennya adalah 9,12. Kemudian Q aksennya 35, 37 ya. 37. Kemudian 3 berapa nih? 4 ya? Benar nggak? 4, 4. Kemudian di sini 21 tambah 8 berapa? 29 benar nggak? 24 tambah 16 berapa tuh? 24 tambah 16. 40 bukan? Hah? Iya, Bu, 40. Oke. Ya udah, ini udah dapat nih. Ini P aksen. Ini Q aksen. Biar kalian kerjanya nggak terlalu makan tempat ya. Yang ini adalah R aksen. Nah, kalau udah dapat, baru kemudian hitung luasnya. Nah, luas segitiga PQR aslinya berapa, kemudian nanti dikali determinan matriks yang ini ya.
Bu, saya mau nanya. Ya, apa? Yang B itu, yang tadi B, yang bayangan PQR sama luas bayangan, kan kita udah dapat P aksen, Q aksen, R aksen. Nah, pakai rumus yang segitiga sembarang itu bisa nggak Bu, yang determinan yang coret-coret itu yang seharus? Bisa pakai yang ini ya. Tapi Jadi angkanya terakhir, jadi besar. nyari luasnya itu dari yang udah Dari P dapat aksen ya. Tapi cuman kelemahannya apa? Angkanya besar, males ngitungnya. Ya nggak? Oh iya sih. Tapi kalau pakai titik aslinya tuh kecil-kecil tuh, enak. Bu, ini jadi kalau saya udah dapet titik aslinya, ini kalau buat nyari luas apa tadi? Luas bayangan, langsung aja dari P aksen, Q aksen, R aksen boleh langsung dapet ya. Langsung masukkan ke setengah determinan ini, langsung dapat luas bayangannya. Tapi kalau Bu males angkanya besar, saya pakai luas aslinya boleh nggak? Boleh. Luas aslinya jangan lupa dikali sama determinan matriks tunggalnya gitu. Berarti kalau saya luas asli dapat 6, berarti tinggal dikali aja gitu. 6 kali nih 28 dikurangi 16 berapa tuh? Kristi bisa? Kristi bisa? Bisa Kristi? Kristi kamu dengar suara saya nggak sih? Halo? Saya ngelek-ngelek nggak? Oh, bisa ya, Kristi? Bisa? Oh, dia nggak kamu nggak bisa ngomong? Nggak, mic-nya nggak bisa dipakai? Jadi, yang B, luas bayangannya berapa? Ini ya Bu, 72. 4 tahun ini. 72. 6 dikali 28 dikurangi 16 berapa? 12, 6 kali 12. 6 kali 12 ya? Iya. Benar. 72 satuan luas. Kalau ada yang bagian nggak jelas, boleh langsung ditanyakan loh ya. Kalau yang C, berarti ini kan ditanya luas bayangan. Tapi segitiganya belum ada. Kalian harus cari dulu nih, kayak sistem pertidaksamaan ya. Kalian gambar dulu wilayah-wilayahnya, yang diarsir itu wilayahnya mana, karena di sini ada 3 garis, pasti bentuknya segitiga ya. Nah, temukan titik sudut perpotongan antara garisnya ya. Nah, nanti baru dapat koordinat titik sudut segitiganya, baru kalian hitung luasnya, kemudian dikali determinan matriks. Gitu ya. Bu, yang B tadi
Luas bayangannya yang mana sih, Bu? Luas bayangan. Nah, kamu mau pakai cara yang mana? Mau pakai yang luas bayangan dari P aksen, Q aksen, R aksen dihitung determinannya, setengah determinan ini, atau mau pakai hitung aja rumus segitiga aslinya, kemudian dikali sama determinan matriks tunggalnya. Nah, terserah kamu mau pakai cara yang mana. Kamu mau coba pakai cara yang mana? Kalau pakai bayangan, itu titiknya gede. Jadi nanti perkaliannya angkanya besar. Bu, jadi 72 itu jawaban akhir kan tapi Bu? Iya, ini udah jawaban terakhir. Jadi kalau kalian menghitung pakai yang ini, pasti jawabannya juga sama, 72. Gitu? Ya, Bu, agak aneh. Yang mananya? Ini Kamu determinan atau determinan langsung kali? determinan langsung kali. Ini loh, yang biru ini loh. I. Determinan dikali luas mula-mula. Aduh. Yang C udah dapat titik sudutnya? Yang keluar dari Zoom siapa nih? Siapa yang kelempar dari Zoom? Ini Joel? ngerjain yang mana ya sekarang Bu? Yang C. Yang C. Nih, yang saya bunderin tuh. Oh, Joel ada. Siapa yang keluar dari Zoom? Ya Bu, kenapa Bu? Enggak. Saya pikir kamu yang kelempar dari Zoom. Nih ada satu yang keluar dari Zoom siapa? Oh, oke. Oh, si Rian. Yang C, Michelle.
Itu diapain, Bu? Dieliminasi dulu tuh persamaan garisnya, atau digambar dulu ya. Karena pertidaksamaan kan, supaya tahu tempat arsirannya itu yang di mana, jadi supaya tahu segitiganya itu yang mana. Jadi ingat program linear ya. Digambar dulu. Jadi kalau ini X-nya ditutup, berarti Y-nya 6 ya. 6. 6 di mana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya di sini. Tuh. Kemudian kalau Y-nya 0 berarti 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini garis pertama nih. Ini garis pertama. Garis kedua apa? 4Y min 3X sama dengan 6. Y-nya dinolin, berarti X-nya berapa tuh? Min 2 ya? 1, 2. 3/2. Kok 3/2? 6 dibagi 6. Kalau Y-nya 0, kok 3/2? 6 dibagi 3 dong, min 2 dong. Oh, Y-nya kalau X-nya 0. Oh, oke. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 3/2. 1, 2, 3. 1,5 ya. Di sini nih, 1,5. Udah garis nih. Miring-miring deh. Udah. Kemudian satu lagi sama Y lebih besar dari 0. Berarti ini dong. Ya kan? Nah, segitiganya kelihatan nih. Oh, ya udah, ini titik A. Kemudian ini titik B. Kemudian ini titik C. Nah, kan koordinatnya tinggal satu eliminasi itu ya. Garis 1 dan 2. Ya nggak? Nah, nanti tinggal dihitung luasnya, kemudian dikali sama apa nih? Matriks dari transformasinya. Gitu? Bisa? Still have enough power to take off. Apa, Joel? Kita masih punya kesempatan. Joel, kamu ngapain? Maaf Bu, ini Bu, bapak saya. Oke. Titik A berapa koma berapa tuh? Jadi, min 2,0 ya? Min 2,0. Titik C berapa tadi ya? 4,0 ya? Titik B dieliminasi. Gimana? Saat eliminasi? Kalau dieliminasi boleh dimisalin sama dengan nggak? Kok dimisalin? Nggak usah, nggak eliminasi kok dimisalin. Gimana, C? Eliminasi X-nya, C. Ih, Aceh loh. Kan itu kan 3X plus 2Y. Oh, disama denganin. Ya, kalau kamu mau pakai eliminasi, pakai sama dengan. Saya dengarnya dimisalin. Disama denganin, ya. Kemudian ini min 3X plus 4 ya. Plus 4, Y sama dengan. Ya, pertidaksamaannya nggak usah dibawa kalau eliminasi. Ya udah, tinggal di plus ya. Nah, tinggal Iya, lanjutin. Bu. Saya ketemunya jadinya titik yang satunya X-nya 2, Y-nya 2,3 ya, betul. Kalau udah ketemu ya udah tinggal dihitung luasnya lagi pakai setengah determinan yang ini ya. Setengah determinan dari titik A, B, C tadi
Kemudian cari determinan dari matriks transformasinya, tinggal dikali, udah dapet gitu. Dikali lagi gitu, Bu. Kan luas bayangannya kan determinan dikali luas mula kan? Nah, yang D itu sama lagi ya, yang D itu harus digambar dulu tuh, tahu gambarnya dulu, supaya nanti kalian tahu titik potongnya itu di mana. Ini segi 4 ya, bangun segi 4. Dilatasi tuh, dilatasi P-nya nggak ngaruh ya. Oh, yang ditanya apa? Oh, tentukan bayangannya. Ya udah, bayangannya berarti pusatnya ngaruh buat dapet bayangannya ya. Kalau luasnya nggak kepake. Berarti kalau yang C itu segitiganya dari yang titik terus kita kali sama determinan D yang itu. Ini berapa nih? Tinggal dikali aja pokoknya rumus ini, Cek. 4 ya, Bu. Sebentar. Dimutlakin ya, harga mutlak. Karena luas ya. Determinan 3 ya, Bu. 54 ya, Bu. 54. Ya, benar aja sama. Berarti IPA 1 minggu depan tanggal 29 kita ulangan. Ini materinya udah habis. Siap ya? Soal di psikologi itu saya bikin soal ada berapa ya? Lupa saya 16 apa ya? Mirip-mirip dengan yang ini. Jadi kalau kalian yang latihan 6 ini sampai nomor 6. Nomor 6 itu cuman menghitung persamaan aslinya ya. Hitunglah persamaan jadi persamaan bayangan yang diketahui. Jadi aksennya yang diketahui ya. Ini kayak mirip nomor 4. Mirip kayak nomor 4, kalau nomor 4 kan titik. Tapi kalau nomor 6 itu persamaan. Jadi lihat rangkumannya, pokoknya lihat rangkumannya. Di situ saya semoga sih rangkumannya cukup untuk panduan kalian mengerjakan soal ya. Pokoknya kalau kalian mencari bayangan dari persamaan, berarti kalian harus eliminasi atau inverse. Kalau kalian mencari mula-mula, berarti nggak usah di inverse ya, nggak usah dicari eliminasi, karena udah langsung dapat. Ini saya stop ya. Silakan nanti dicoba dilanjutin lagi sampai nomor 6-nya. Kemudian